Zombie Apocalypse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya kabarnya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam melakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemi ini. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa bahwa kalian harus tetap duduk yang manis dan juga berpakaian yang rapi. Oke. Nah, pertemuan fikih kita kelima akan membahas tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum dan juga rukun-rukunnya tayamum. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang syarat-syarat tayamum dan pengertian dari tayamum. Ada yang masih ingat tayamum itu apa? Tayamum itu adalah tindakan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar tidak menggunakan air, akan tetapi menggunakan debu. Nah, kita langsung saja memasuki pembelajaran fikih yang kelima yang akan kita bahas tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum dan juga fardu-fardunya tayamum atau rukun-rukunnya tayamum. Nah, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum itu ada 3. Yang pertama yaitu karena tidak adanya air. Karena tidak adanya air. Lalu yang kedua karena sakit. Yang ketiga dibutuhkannya air untuk hewan atau manusia yang dimuliakan. Nah, tadi yang pertama yaitu karena tidak adanya air. Karena tidak adanya air ini bagi 2 orang. Siapa? Bagi orang yang berada di rumah atau mukim, lalu bagi orang yang dalam keadaan perjalanan atau musafir. Nah, musafir ini ada 4 kategori. Yang pertama, yakin bahwa seorang musafir itu tidak ada air di tempat yang ia datangi. Contoh misalkan seorang musafir itu ada di tempat padang pasir. Nah, dia yakin sekali bahwa di tempat itu tidak ada air, maka boleh langsung untuk bertayamum seorang musafir itu tanpa mencari air terlebih dahulu. Yang kedua yaitu seorang musafir sempat menemukan air di sekitarnya. Artinya ketika seseorang musafir itu sudah pernah menemukan air di sekitarnya. Jadi seorang musafir ketika berada di tempat dataran yang rendah atau dataran yang rata, maka wajib untuk mencari air terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu seorang musafir berada di tempat yang datarannya tinggi, maka seorang musafir itu boleh untuk langsung bertayamum, dikarenakan dengan catatan seorang musafir itu takut akan keselamatannya, jiwanya, lalu takut ada penjahat, lalu takut ada binatang buas karena di dataran tinggi itu sangat sepi. Lah, maka boleh seorang musafir itu boleh langsung untuk bertayamum ketika ada di dataran yang tinggi. Nah, yang ketiga, kriteria yang ketiga bagi musafir itu adalah ia yakin di sekelilingnya itu ada air. Contoh misalkan adanya air tersebut itu adanya jarak. Contoh misalkan di daerah tersebut itu ada pepohonan-pepohonan, lalu ada kayu. Nah, maka seorang musafir itu harus wajib untuk mencari air terlebih dahulu. Lalu keberadaan air tersebut jaraknya begitu jauh, yang ditakutkan bahwa waktu sholat akan habis, maka boleh untuk langsung bertayamum karena jaraknya jauh dan juga waktunya takut habis waktu sholatnya, maka boleh untuk bertayamum.
Nah, kriteria yang keempat ini adalah ada air, namun di situ ada kesusahan untuk mengambil air tersebut. Contoh misalkan seorang musafir bertemu air, akan tetapi di sumur dan sumurnya itu sangat dalam dan tidak ada kesusahan untuk mengambil air yang ada di sumur tersebut. Artinya tidak ada alat untuk mengambil airnya, maka boleh untuk bertayamum. Nah, sebab yang kedua yaitu karena sakit. Sakit ini ada dua bagian, yaitu sakit karena ditakutkannya penyakit itu akan parah. Lalu yang kedua, sakit yang dikarenakan anggota tubuhnya akan hilang, maka boleh untuk bertayamum. Contoh misalkan penyakit kulit, ketika kulitnya itu terkena air akan menjadi parah penyakitnya, maka boleh untuk bertayamum. Contoh penyakit kulit karena luka bakar, lalu cacar, lalu kusta itu susah atau ditakutkan akan menjadi parah penyakitnya karena terkena air, maka boleh untuk bertayamum. Nah, sebab yang ketiga yaitu dibutuhkannya air bagi manusia atau hewan yang dimuliakan. Ada kisah bahwa zaman dahulu Syekh Fathur Rahman itu adalah seorang sufi yang sangat alim. Lah, seorang sufi Syekh Fathur Rahman ini ketika hendak untuk melakukan berwudu, beliau mempunyai air 1 gelas untuk berwudu. Namun ketika hendak berwudu bertemu anjingnya yang sangat kehausan, dia sangat membutuhkan air. Maka seorang sufi itu tidak memilih airnya untuk berwudu untuk dirinya, akan tetapi airnya diberikan kepada anjing yang sangat kehausan itu. Lah, artinya boleh sekali bahwa air walaupun hewannya itu anjing, boleh untuk diberikan kepada anjing tersebut. Nah, ada kriteria anjing sih. Anjing yang diperbolehkan atau anjing yang dimuliakan itu seperti anjing yang ada manfaatnya. Ternyata anjing yang diberikan air oleh Syekh Fathur Rahman ini adalah anjing yang sangat baik yang selalu menjaga desanya. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama, memindahkan wudu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, mengusap bagian wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang kelima itu berurutan antara 2 usapan. Kita langsung praktek saja. Cara bertayamum itu tadi yang pertama memindahkan debu. Kita pilih tempat yang ada debunya. Kita tempelkan, lalu kibaskan 2 kali, 1, 2. Lalu kita niat bersamaan dengan mengusap bagian wajah. Kita memulai dari bagian atas wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahatis sholati fardhulillahi ta'ala. Sampai ke hidung, lalu ke bawah dagu, bertemu jempol dengan jempol. Itu bagian wajah. Lalu selanjutnya fardu yang keempat, mengusap kedua tangan sampai siku. Kita menggunakan debu yang baru, tidak boleh menggunakan debu yang sudah digunakan. Kita tempelkan lagi, lalu kibaskan 2 kali, lalu mengusap bagian tangan kanan terlebih dahulu. Dari bagian atas jari-jari sampai ke siku, lalu kita putar ke bawah, jempol dengan jempol. Lanjut ke bagian kiri yang belum kita usap, sama sampai siku, lalu kita putar, lalu bertemunya jempol dengan jempol. Fardu yang kelima tadi harus berurutan antara 2 usapan. Artinya tidak boleh mengusap tangan terlebih dahulu lalu ke wajah, itu tidak diperbolehkan. Nah, itu adalah pembelajaran kita ya tentang sebab-sebab diperbolehkannya tayamum dan juga rukun-rukunnya tayamum. Kesimpulannya adalah sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, karena tidak ada air. Yang kedua, karena sakit. Yang ketiga, karena dibutuhkannya air untuk hewan atau manusia yang dimuliakan.
Nah, rukun-rukunnya itu ada 5. Yang pertama memindahkan debu, yang kedua niat, yang ketiga mengusap bagian wajah, yang keempat mengusap bagian tangan, kedua tangan sampai siku, yang kelima adalah berurutan antara 2 usapan. Nah, teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai dan juga ada tutorial tayamum yang telah dicontohkan sama ibu. Tugas kalian adalah membuat video tutorial tayamum bebas menggunakan instrumen musik atau tidak, atau diedit sendiri atau tidak. Nah, sesuai kreativitas teman-teman masing-masing. Jika ada pertanyaan, kalian bisa melalui komentar di bawah, nanti akan ibu jawab di WhatsApp group. Oke? Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Jika ada kelebihan itu adalah semata-mata anugerah dari Allah. Jika ada kekurangan semata-mata itu dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.